Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, di video kali ini Ibu akan membahas tentang materi cara menulis huruf hijaiyah sambung. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menulis huruf hijaiyah sambung? Tonton terus ya videonya. Apa sih huruf hijaiyah sambung itu? Nah, huruf hijaiyah sambung adalah huruf hijaiyah yang tidak dapat berdiri sendiri, dan penulisannya selalu diikuti oleh huruf yang terletak pada sebelum atau sesudahnya. Nah, cara menulis huruf hijaiyah itu dilakukan dengan arah ke kanan dan ke kiri. Cara membacanya juga sama, dari kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya contoh penulisan huruf hijaiyah di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, perhatikan ke depan ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak huruf hijaiyah terbagi menjadi dua, yaitu huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir, dan huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal atau di depan. Nah, huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir, yaitu hurufnya ba, ta, sa, jim, ha, ho, sin, shin, so, to, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Yaitu huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal, yaitu hurufnya alif, dal, zal, ro, zai, dan wawu. Nah, huruf hijaiyah yang bisa disambung dimanapun yaitu memiliki slogan, yaitu slogannya ambil kepalanya, dan ambil semuanya. Nah, dan khusus huruf to dan zo itu kita menulisnya harus semuanya. Huruf to dan zo itu menulis semuanya. Kalau kita menulis, contohnya menulis huruf sya, itu pasti diambil kepalanya saja. Nah, seperti itu. Makanya slogannya ambil kepalanya, dan ambil semuanya. Untuk huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, nah yaitu ada ini. Nah, slogannya itu kanan yes, kiri no. Jadi huruf-huruf ini hanya bisa disambung dengan huruf yang ada di kanan, tidak bisa di kiri, tidak bisa disambung oleh huruf yang ada di kiri. Jadi huruf ini hanya bisa disambung oleh huruf yang ada di kanan. Nah, makanya slogannya itu kanan yes, kiri no. Nah, kita sekarang cara menulis. Bagaimana cara menulis huruf hijaiyah sambung? Nah, huruf ba, misalnya huruf ba. Ba huruf hijaiyah asli yang seperti ini. Awal. Nah, buat nangkepnya saja, kepalanya saja. Kalau ba di tengah itu pasti seperti ini. Nah, ya. Kalau di akhir itu balik lagi ke seperti yang asli. Jadi sama seperti yang asli. Tinggal dikasih buntutnya. Nah, seperti itu. Nah, contoh ba di awal, ba di tengah, dan ba di akhir, yaitu contohnya seperti ini. Ba. Nah, yang awal itu pasti seperti ini. Angka pertama itu ba itu yang ba awal. Ba yang di tengah itu di, dan ba yang di akhir terus seperti ini. Ba, bi, u. Ba itu sama dengan huruf ta, dan sa, sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke huruf hijaiyah, contohnya jim aja ya. Nah, huruf hijaiyah jim yang asli itu seperti ini. Ada kepala dan ada perutnya. Nah, kalau di awal itu slogannya kan ambil kepalanya, ambil semuanya. Nah, kalau yang di awal itu kita ambil kepalanya jadi kayak gini. Nah, kalau di tengah pasti seperti ini. Kalau di tengah ya. Nah, dan kalau di akhir itu kita tulis semuanya. Kita tulis semuanya sama seperti yang asli. Jadi tulisnya seperti ini. Kita ambil sedikit, lalu kita tulis semuanya. Yang kita ambil sedikit ini kan kayak
seluruhnya. Nah, seperti ini. Huruf jim jika ditulis di awal kalimat, di tengah, dan di akhir. Contohnya, nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jika ditulis dalam sebuah kalimat ya, seperti ini. Jadi ju. Nah, gitu. Sama penulisannya dengan teman-temannya, yaitu h dan ho. Pasti tulisnya sama seperti ini. Kalau h itu nggak ada titiknya di bawah sini, jadi cuma kepalanya saja gitu. Kalau ho ada titiknya di atas. Nah, sama seperti itu cara penulisannya. Nah, selanjutnya kita ambil contohnya, misalnya sa ya. Sa misalnya. Sa. Nah, sa ini tuh ada ini ya. Kepalanya itu ada dua, seperti kepala Mbak, tapi ada dua. Se gitu. Nah, kalau yang di awal sa-nya kita ambil si kepalanya aja. Kepalanya ya, ini ya. Kita tulisnya nanti kayak gini. Nah, cara penulisannya kayak gini. Nah, sa. Dan kalau di tengah itu sama. Kita ambil tiangnya lagi. Kita 1, 2, se. Nah, kayak gitu. Ini di tengah. Kalau di akhir kita tulis semuanya. Kepalanya ditulis, badannya juga ditulis. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Contohnya, saatnya. Sa di tengah. Sa di awal. Tulis pakai ya. Sa di tengah. Sa di akhir. 1, 2, 3. Nah, sa, si, dan su. Nah, sama sepertinya dengan shin. Shin sama. Tinggal tidak. Kalau shin itu tinggal dikasih titiknya di atas. Tulisnya sama kalau di awal seperti itu, shin. Di akhir di tengah seperti ini, cuma tinggal ditambahin titik tiganya. Dan di akhir pun sama seperti ini, dan ditambahin titik tiganya. Itu kalau contoh penulisan asli. Nah, selanjutnya kita ambil, kita udah ambil yang sa. Nah, kita sekarang ambil yang do, yang ada titiknya. Seperti ini. Do yang awal itu seperti ini. Nah, kalau so itu nggak ada titiknya, kalau do itu ada titiknya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang do dulu, do aja, karena penulisannya sama, cuma bedanya di titiknya aja. Do di awal kalimat, kita ambil kepalanya ini, kayak gini, set. Nah, titik lanjutan titik ini kayak lanjutan kalimat. Nah, kalau di tengah, do di tengah gimana? Ini. Do di akhir sama, tinggal tulis seperti huruf hijaiyah yang asli. Nah, contoh penulisan do di awal, tengah, dan di akhir. Do yang pertama kita ambil kepalanya, do yang kedua kita ambil kepalanya juga, dan do yang terakhir kita ambil kepalanya dan juga badannya. Jadi ya, di, dan benar. Nah, selanjutnya kita ambil contoh yang to, misalnya to dan zo itu kan sama. Dan contohnya ambil yang to ya, ambil yang to itu saudaranya ambil kepalanya dan ambil semuanya, khusus huruf to dan zo ya. Kalau huruf to dan zo dia mau di awal, tengah, di akhir itu dia sama hurufnya dengan huruf yang awal, sama seperti ini. Nah, jadi semuanya dia tulis, semuanya dia tuliskan. Tengah juga dia tulis, dan di akhir juga dia tulis semuanya. Nah, seperti itu contohnya. Maupun di tengah sama
Untuk zok juga, dia tinggal ditambahin titiknya. Di awal, di akhir pun dia sama. Semuanya dia tulis semuanya. Gitu. Itu juga sama, kalau zo tinggal tambahin titiknya. Jadi zazizu gitu. Nah, contoh selanjutnya huruf ain. Ain yang asli seperti ini. Nah, ain di awal itu pasti seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau ain di tengah? Di tengah itu pasti seperti ini. Nah, dia berubah kepalanya. Kepalanya seperti ini. Di akhir itu seperti ini, sama seperti ini, tapi kita tambahkan hurufnya. Nah, ain ya, contoh penulisannya. Ain di awal, di tengah, dan di akhir. Ain nya. Nah, sama seperti hoi. Kalau hoi tinggal ditambah titiknya. Nah, kalau hoi di awal sama seperti ini, hoi di tengah sama seperti ini, tinggal ditambah titiknya aja. Titiknya itu di atas. Sama, akhir juga tambah titik. Jadi contohnya, jadi begitu itu contohnya. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu kita ambil fa. Huruf hijaiyah fa yang asli itu seperti itu. Nah, titiknya satu. Fa di awal pasti seperti ini. Nah, fa di tengah pasti seperti ini. Nah, fa di tengah dan fa di akhir sama, balik lagi sama seperti yang awal. Nah, untuk fa di akhir. Nah, contoh fa di awal, tengah, dan akhir yaitu fa di awal, fa di tengah, dan fa di akhir. Kita ambil kepalanya. Kalau yang di awal dan di tengah kita ambil kepalanya saja, dan di akhir kita ambil semuanya, kepalanya, badannya. Jadi contohnya fa, fi, dan fu. Nah, contohnya. Selanjutnya kita ambil contoh yang kaf, ya, yang kaf misalnya. Kaf, nah, kalau kaf di awal, di tengah itu berbeda dengan yang asli. Jadi kaf di awal dan di tengah itu berubah menjadi bentuk huruf seperti S. Nah, seperti ini. Ini huruf K di awal, huruf K di tengah sama seperti itu, huruf K di tengah. Nah, kalau di akhir dia berubah balik lagi ke dengan yang asli seperti ini. Nah, ini yang kaf di akhir. Nah, contohnya, contoh kaf ya. Kaf di awal seperti ini, kaf di tengah seperti ini. Nah, dan kaf terakhir seperti ini. Jadi kakiku. Nah, contoh selanjutnya lam. Huruf hijaiyah lam yang asli itu seperti L terbalik. Nah, di awal laknya sama seperti ini. Nah, ini di awal, di tengah, laknya seperti ini, dan di akhir laknya seperti ini. Nah, contoh lak di awal, tengah, dan di akhir yaitu seperti ini. Lak di awal, lak di tengah, dan la di akhir, la, li, lu. Nah, ini contohnya. Selanjutnya mim. Kita ambil contoh mim.
mim yang awal seperti ini, yang mim asli, mim huruf hijaiyah yang asli seperti ini. Kalau mim di awal itu kita ambil kepalanya, jadi seperti ini. Seperti ini kalau di awal. Kalau di tengah seperti ini, kita ambil si kepalanya ya. Ambil dari sini. Nah, ini kalau mim di tengah. Kalau mim di akhir, balik lagi seperti ini. Nah, balik lagi dia seperti awal. Nah, contoh huruf mim di awal, di tengah, dan di akhir yaitu tulisan ini. Ma di tengah, ma di awal, ma di akhir, dan mim di nah, jadi ma, mimu. Selanjutnya kita ambil contoh h besar. H besar seperti ini, ataupun bisa seperti h ini. Nah, di awal h-nya seperti ini, di awal. Nah, di tengah h-nya berubah jadi kepalanya ada dua. Baik. H di tengah dan H di akhir. Kalau di akhir jadi berubahnya seperti ini. Nah, gitu. Contoh H di awal, di tengah, dan di akhir yaitu seperti ini. H, I, dan U. H, I, dan U. Nah, terakhir itu ada ya. Ya seperti ini. Nah, seperti yang awal, ya, yang awal sama seperti huruf na, huruf ba, huruf ta itu sama yang awal seperti ini. Oh ya, di awal, di tengah sama kayak gini. Nah, sama seperti mbak tadi, tak tadi, dan tadi itu. Dan kalau di akhir dia tidak sama seperti yang asli huruf yang asli, tapi kita hanya memakai ekornya aja kayak itu. Nah, ini kalau di akhir. Nah, jadi contohnya ya, i, dan yu. Ya, yang awal kita ambil kepalanya, yang kedua juga i dan yu. Kita ambil ekor. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya contoh. Perhatikan kalimat berikut, perhatikan depan ya, teman-teman, anak-anak. Misalnya, ibu mau menulis seperti ini. Jadi pisahkan terlebih dahulu. Sabila. Misalnya. Nah, gimana caranya kita untuk menulis sambung huruf ini? Nah, pertama kita ambil kepalanya. Kita ambil kepalanya. Ini. Nah, udah. Kita ambil kepalanya. Kedua, kita batin di tengah. Nah, huruf bak di tengah itu kayak gini. Kayak di ini. Ini. Bak di tengah. Nah, kalau la di akhir itu sama seperti ini. Ini yang awal, tapi ada angka. Nah, gitu. Nah, jadi jika disambung sa, ba, dan wa ini, jadi huruf yang disambungnya adalah seperti ini. Kita ambil dulu kepalanya ada 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baknya, dan untuk baknya. Nah, seperti itu. Jadi sa, di, la. Nah, seperti ini jadinya. Oke, lagi. Ibu ngambil contohnya fa, misalnya fa, a, dan h. Nah, cara menyambungkannya bagaimana? Kita ingat huruf fa di awal, kita ambil kepalanya. Pertama itu kita ambil kepalanya. Fa. Nah, udah fa. Lanjut, kita ambil fa. Fa sama seperti ba. Jadi nulisnya fa di tengah itu sama seperti ba. Jadi kita buat seperti se. Ada dua kepala karena di tengah. Ta. Lanjut h akhir itu kepalanya saja. Kita ambil kepalanya saja atau bangun badannya. Nah, ya betul. Kita ambil badan semuanya. Kita ambil semuanya. Kepalanya kita bawa dan badannya kita bawa. Jadi nulisnya seperti ini.
Ha di akhir seperti ini. Nah, jadi jika disambung fathah itu atau tulisannya seperti ini. Kita ambil kepalanya fa, kita ambil kepala ka, dan kita ambil semua yang ha ini, badan yang kepalanya kita ambil. Jadi seperti ini. Nah, fathah. Oke, ha. Oke, lanjut. Kayak itu kasih contoh lagi. Misalnya bata. Nah, cara menyambungkannya bagaimana? Yuk, pertama kita ambil kepalanya. Kepalanya ini kan ada 2 huruf, berarti kepalanya ada 2. Jadi 1, 2, dan ta. Nah, lanjut yang nomor 2. Misalnya contohnya jala. Nah, cara menyambungkannya adalah yang pertama huruf j. Kalau awal huruf j itu kita ambil ke kepalanya saja seperti ini. Kita ambil kepalanya ja dan la di akhir kita tulis semua seperti huruf L tersebut. Nah, jala. Nah, itu. Baik, yang ketiga contohnya ibu gabungkan dengan huruf yang bisa disambung dan tidak disambung. Contohnya nah, cara menggabungkan bagaimana? Yang pertama, ro itu tidak bisa disambung oleh huruf yang ada di kiri. Jadi tidak akan bisa disambung oleh huruf yang berada di kanan sebelumnya. Kalau di sini tidak bisa disambung, jadi bisa ro sendiri, sa kita ambil kepalanya. Kalau tengah kita ambil kepalanya ada 2, 1, 2, dan waw bisa disambung oleh huruf yang ada di kanan. Tapi waw tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di kiri. Jadi sa dengan waw itu bisa disambung, tapi sesudah itu waw itu bisa disambung dengan ka. Jadi huruf yang pada seperti ini sa tadi disambung dengan waw. Dan waw itu tidak huruf yang tidak bisa disambung, dan wawnya sendiri ini tidak disambung. Nah, ini misalnya kitabun. Nah, bagaimana kita cara menyambungkan? Ini nyambungnya hanya ka. Nah, ka itu jika di awal dan di tengah itu berubah menjadi dengan huruf S. Tuh, ini. Nah, kita bisa. Ini bisa disambung dengan huruf alif. Nah, seperti ini. Yang terakhir itu nah, bagaimana kita menyambungkannya? Kita sa di awal ini kita ambil kepalanya saja. Jadi dan ro itu hanya bisa disambung dengan huruf yang ada di kanan, tapi tidak bisa disambung dengan huruf yang kiri. Jadi ba dengan la terpisah. Saro ba di tengah kita ambil kepalanya dan di akhir kita tulis. Jadi seperti ini. Jika salah bila disambung. Seperti ini. Ya, mudah kan? Nah, baik itu tadi pembahasan kita tentang menulis huruf hijaiyah sambung. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.